Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Duta TV yang berbahagia. Malam hari ini kembali Duta TV dalam Duta Dialog yang akan menampilkan para pakar di bidang hukum. Yang pertama beliau adalah dari Universitas Diponegoro Semarang, pakar hukum pidana, Bapak Profesor Dr. Badanawi Arif. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya. Sudah 2 hari ini ya, sudah diadap jemaah sini. Nah, kemudian yang kedua tidak asing lagi bagi kita untuk Kalimantan Selatan, yaitu khususnya untuk Universitas Mangkurat, Profesor Dr. Haji Muhammad Hadin Muhjad, SHM Hum. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, sehat? Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, beliau ini tidak asing karena pernah menjabat sebagai anggota KPU Kalimantan Selatan. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Effendi, SHM MH. Selamat malam, Pak Effendi. Selamat malam. Ya. Nah, dalam Duta Dialog malam ini kita mengambil tema tentang problematika penegakan hukum dan pembaharuan hukum nasional. Memang ini agak luas. Nah, cuma kita persempit mengenai fenomena di masyarakat saat ini ya, dalam hal penegakan hukum. Ada semacam di masyarakat rasa keadilan mereka tercabik istilahnya. Rasa keadilan mereka itu tersayat karena ada beberapa kasus-kasus kecil, walaupun kecil tetapi kemudian menciderai rasa keadilan masyarakat. Kasus-kasus seperti pencurian kakao ya, kemudian kapuk ya, kemudian juga semangka dan yang lain-lain. Nah, di sisi lain dalam hal ada masalah-masalah heboh yang kemudian membuat masyarakat ini geram, bahasanya kan seperti itu, karena dalam kasus-kasus yang tidak kemudian dan penegakannya tidak kemudian dalam bahasa lain itu ditegakkan. Nah, kasus Senturi ataupun dalam peradilan misalkan kita bisa lihat kasusnya Gayus, nah, kemudian terbaru adalah Nazarudin. Nah, kalau di daerah Kalimantan Selatan juga kita bisa lihat bagaimana problematika penegakan hukum, baik itu dalam kasus-kasus tambang atau juga Pak Effendi mungkin nanti dan Prof. Hadin melihat pada kasus-kasus mafia yang disebutkan mafia pemilu kada ya, atau dalam pemilu itu. Nah, saya tanya dulu ke Prof. Badanawi Arif, beliau adalah pakar di bidang hukum pidana yang kita miliki, ya, khususnya beliau ini dari Universitas Diponegoro Semarang. Nah, Prof, bagaimana Prof melihat problematika penegakan hukum yang saya sebutkan tadi? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat saya melihatnya bahwa banyaknya reaksi masyarakat dan keresahan-keresahan yang muncul dari penegakan hukum di Indonesia ini, saya merasakan semacam ada ketidakterjalinan antara rambu-rambu atau jiwa semangat Siskumnas, ya, sistem hukum nasional kita, khususnya yang sudah digariskan oleh the founding fathers ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan di Undang-Undang Nasional. Terlalu banyak azas-azas yang sangat mulia, ya, jiwa spirit itu terputus, terlepas dengan hukum yang ada, terutama saya di bidang hukum pidana. Karena hukum pidananya itu adalah KUHP warisan Belanda. Ya. Jadi tidak terintegrasinya azas-azas nasional kita di dalam hukumnya. Bahkan nampaknya juga di dalam penerapannya, karena penerapannya itu lebih fokus atau lebih berpegang, berorientasi pada undang-undang saja, dia terlepas dari spirit ini. Sehingga sering saya menyatakan bahwa bukan semangat spirit nasionalisme dalam penegakan hukum, tetapi semangat atau jiwa kolonialisme yang nampak. Artinya warisan. Ya, warisan-warisan ya. Jadi hal-hal yang sebetulnya itu menjadikan hukum rakyat yang sesuai dengan azas kerakyatan, hukum yang hidup di Indonesia itu dimatikan sejak zaman Belanda datang kan? Iya. Itu ya, diharamkan seolah-olah karena adanya azas legalitas, karena sumber hukum hanya undang-undang. Iya.
Jadi penegakan hukum terlalu diartikan secara formal, Iya. penegakan undang-undang. Iya. Padahal supremasi hukum menurut saya itu supremasi nilai yang ada di balik hukum. Substansinya. Ya, substansi kalau dirumuskan sebagai norma ya menjadi norma. Iya. Ya. Tapi maksud saya justru adalah jiwanya, nilainya, azasnya itu adalah yang saya sebut tadi dengan istilah supremasi nilai. Iya. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam secara teoritik kita melihat hukum itu bukan hanya norma. Norma itu substansi yang ditulis, yang terlihat, yang terbaca. Tapi sebetulnya norma itu perwujudan dari nilai. Iya. Ya. Jadi kalau istilah bisa saya pinjam dari istilah Profesor Dr. Noto Hamijoyo, Iya. ya, guru besar di bidang filsafat hukum, itu dulu guru saya almarhum. Ya, beliau mengistilahkan yang norma itu adalah yang skiensia yuridis, tapi sebetulnya harus ini mendalam dan mendasar ke nilai-nilai konskiensia yang ada di bawah. Nah, berarti di Ya. sini kita bisa melihat bahwa ternyata nanti dari sisi aparat dalam hal penegakan hukum. Mungkin Prof. Hadim bisa melihat dalam kasus-kasus hukum administrasi. Nah, kalau kita lihat misalkan dalam hal pemilu kada ada istilah lain yang disebutkan sebagai yang kalau kita melihat kan pelontaran istilah di masyarakat itu artinya ada sesuatu yang sebenarnya masyarakat memahami hukum ada penyimpangan. Misalkan saya contohkan ketika pemilu kada ada istilah mafia suara, ya, ataupun misalkan dalam hal saat ini di Kalsel mungkin agak ribut-ribut tentang bahasanya mungkin dalam hal penegakan pertambangan, ya, itu penegakan tambang. Bagaimana Prof melihat ini? Ya, terima kasih. Sesuai bidang saya di hukum administrasi, saya melihat problematika penegakan hukum khususnya di Kalimantan Selatan dari kacamata hukum administrasi ternyata banyak timbul di bidang-bidang terkait dengan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam. Iya. Jadi mungkin agak berbeda dengan Perda yang agak umum, masyarakat umum. Ini ya, yang problematik yang muncul di Kalimantan Selatan nampaknya cukup meminta perhatian dari aspek penegakan hukum, dari aspek hukum administrasi, karena tindak pidana yang terjadi di pengelolaan sumber daya alam itu bermula dari pelanggaran hukum administrasi. Nah, misalnya penggunaan kawasan hutan tanpa izin untuk penambang, atau yang terakhir yang menarik sekarang juga pihak Polda juga masih agak susah merumuskan tentang pelanggaran di hukum pidana lingkungan. Pidana lingkungan. Itu terkait dengan AMDAL. Iya. AMDAL. Jadi karena di Undang-Undang 32 ini yang menarik, pejabat pemerintah itu bisa dipidana dalam melaksanakan tugas. Ini yang terakhir ya, agak dalam melaksanakan tugas bisa dipidana. Nah, jadi aspek problematika penegakan hukum di Kalimantan Selatan itu sepertinya sesuatu yang baru, yang baru dialami. Jadi ada perkembangan yang cukup kurang dipahami oleh masyarakat. Nah, ketika pemidanaan itu terkait dengan hukum administrasi, dan nampaknya masyarakat kurang begitu paham. Nah, sehingga kadang-kadang karena pemahaman masyarakat berbeda dengan yang diatur, nah dipahaminya bahwa ini ada apa namanya, kesengajaan dari pihak karena antara pusat dan daerah juga sepertinya tidak sama. Nah, padahal intinya untuk memelihara kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan sebetulnya diarahkan ke sana. Tapi ketika pintu masuknya soal izin gitu kan,
soal persyaratan-persyaratan administratif yang tidak terpenuhi masuk sehingga masuk begitu itu masuk ke arah pidana. Iya. Nah ini yang jadi tersentak Iya. masyarakat. Ya, tadi kita sebutkan bahwa ada hal yang menarik, mungkin bisa kita lihat dari Kalimantan Selatan tadi, dari sektor tambang, ataupun juga nanti kita bisa lihat bagaimana penegakan hukum lain. Selain itu mungkin dalam hal nanti Pak Dr. HM Effendi bisa melihat pada sisi lain. Nah, sebelum kita lanjutkan itu, kita break sebentar untuk melihat atau menyaksikan iklan berikut ini.